kalimat Arab itu juga terkadang seperti kita mengerti, tapi sebelumnya belum mengerti, atau terkadang juga belum mengerti. Ya, contohnya adalah kalimat iman atau lafaz iman. Iman itu apa, kan begitu. Terus kemudian selain iman adalah apalagi ya selain iman, mukmin atau kafir ya yang umum kafir. Kafir itu berlawanan dengan iman, itu lafaz ya. Jadi itu belum kalimat. Artinya kalau belum lafaz itu belum jadi kalimat, artinya belum sempurna. Nah, belum sempurna. Mari kita urai sedikit saja ya tentang iman itu apa dan tentang kafir itu apa. Karena di Quran itu ada orang kafir yang justru masuk surga dan orang yang beriman justru masuk neraka. Aneh toh? Yang umum orang kafir itu masuk neraka dan orang beriman itu masuk surga, itu umum yang dikaji Mbah Kiai, Pak Ustadz itu umum ya. Tetapi mari kita berpikir sedikit, jadi agar orang itu tidak mengkafir-kafirkan orang dan orang itu tidak menganggap bahwa orang yang mukmin saja yang masuk surga, malah ada yang mukmin masuk neraka. Ayo kita pikir ya. Mukmin itu apa? Mukmin artinya adalah percaya. Itu artinya begitu, kalau bahasa Indonesianya begitu. Mukmin itu berbahasa Arab. Artinya percaya. Nah, kalau orang hanya berbicara percaya itu kan ya masih belum sempurna tuh. Percaya atau percaya. Percaya apanya kan itu? Percaya kalimat berikutnya, contohnya percaya kepada Allah. Nah, kalau itu jelas masuk surga, ya tak? Nah, kemudian percaya kepada tauhid. Lah, itu jelas masuk neraka, ya tak? Maka ada perintah beriman, ada larangan beriman. Nah, karena apa? Ya tergantung kalimat yang di belakangnya, tergantung kalimat penyempurnanya itu seperti apa. Ya, gitu loh. Itu. Kemudian kafir. Kafir juga begitu. Kafir itu artinya apa? Ingkar. Nah, ingkar kepada siapa? Nah, ingkar kepada Allah. Nah, itu jelas masuk neraka, ya kan? Tetapi kalau ingkar kepada tauhid, nah, kalau di Quran begitu katanya tauhid, ya, itu masuk surga. Nah, makanya diwajibkan jadi orang kafir, malah diwajibkan, gitu. Kepada siapa? Kepada tauhid. Tauhid itu apa? Ya pikiran-pikiran atau andai-andai atau angan-angan atau hitungan-hitungan yang secara rasio, secara nalar. Jadi sudah dipercayai pasti, ya itu namanya tauhid, ya. Menuhankan pikiran, seperti itulah kira-kira. Menuhankan hitung-hitungan. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak yang suka pegang kalkulator yang di warung-warung itu, atau yang dagang-dagang itu, maksudnya yang dagang ya. Nah, sudah belum bekerja sudah menghitung untungnya, itu tauhid itu, ya kan? Seperti itu. Menuhankan benda-benda atau menuhankan makhluk, menuhankan pikiran, menuhankan angan-angan, menuhankan rasa. Nah, termasuk orang yang merasa benar itu terkadang juga belum benar menurut Allah, ya kan? Tapi benar menurut dirinya sendiri. Juga kadang tidak benar menurut orang lain. Nah, itu hati-hati itu ya. Yang merasa memperjuangkan kebenaran itu terus terkadang malah marah-marah, ya. Malah ngomong jorok, malah miso-miso yang di panggung-panggung itu loh. Ya, selebriti agama itu loh. Itu hati-hati itu, ya. Makanya itu namanya bukan dai. Dai itu mengajak, ya.
Nah, itu artinya sodai, ya, pentas dai, ya gitu. Akhirnya jadi miso-miso, ya. Akhirnya jadi marah-marah. Lah, orang yang ingkar, yang kafir terhadap miso-miso, jelas masuk surga, ya, jelas dapat balasan baik. Nah, maka dilarang miso-miso, wajib kafir terhadap sesuatu kejahatan atau sesuatu yang terkutuk. Itu dilarang, malah diwajibkan untuk mengingkari, diwajibkan untuk kafir untuk mengingkari itu, mengingkari hawa nafsu yang mau ngomong jorok, yang merugikan, hawa nafsu yang inginnya menang sendiri, inginnya benar sendiri, ya itu hati-hati itu, ya, itu malah diwajibkan untuk kafir, untuk ingkar. Nah, kalau untuk kebaikan, untuk hal-hal yang terpuji kok ingkar, nah, atau kafir, itu baru masuk neraka, gitu. Nah, jadi orang kafir masuk neraka, ada umum itu, Mbah Kiai umum itu kalau ngaji yang seperti itu. Tapi ditemukan di Quran itu orang kafir masuk surga, ya, itu. Nah, orang mukmin masuk neraka. Lah masih ada juga orang yang mempercayai angan-angan yang seolah-olah benar, atau merasa benar sendiri, itu mempercayai rasa. Sehingga orang-orang yang demo atau yang protes-protes itu hati-hati itu. Kadang-kadang hanya rasamu saja yang benar. Dan itu juga kategorinya tauhid, rasanya benar. Tapi kalau ditimbang juga belum tentu benar. Karena apa? Benar itu kan menurut Allah hitungannya, bukan menurut saya, bukan menurut Anda. Maka ya ada makanya, yaitu al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Misalnya seperti itu, misalnya, ya, kebenaran itu dari Tuhanmu, makanya jangan engkau yele-yelan. Nah, sehingga yang merasa-merasa itu belum tentu juga benar. Hati-hati itu, wajib diingkari dulu rasa-rasa seperti itu. Atau wajib dikafiri. Nah, kalau sesuatu hal yang terpuji itu diimani, diimani itu artinya dipercayai, maka itu adalah surga. Jadi hati-hati kalau ngomong kufar kafir atau kafir gitu, ya. Ya, itu hati-hati. Nah, misalnya kamu tak cerita nih, nah, misalnya saya cerita, apakah ini kafir atau mukmin, ceritanya gitu, ya. Misalnya saya tadi, Mas, mencuri timun 5 biji. Oh, aku tidak percaya. Misalnya gitu yang diceritani. Oh, tidak percaya. Wong kamu tadi tidak mencuri kok, kamu bersama saya kok. Ceritain itu bohong, misalnya seperti itu. Itu artinya apa? Ya kafir. Tidak percaya dengan cerita saya, itu artinya kafir. Ya, itu yang seperti itu ya tidak masuk surga, ya masuk neraka lah. Oh, cuma begitu, ingkar terhadap cerita seseorang, ya belum tentu masuk surga dan belum tentu masuk neraka. Cuma ingkar pada seseorang saja kok, ya kan? Nah, itu karena kafir dan mukmin itu bahasa Arab, sehingga sudah jadi seolah-olah bahasa kita orang Indonesia, sehingga seperti mengerti tetapi tidak mengerti, seperti mengerti tetapi tidak paham. Nah, sehingga wah itu kafir tuh, falal diarahnya, ada yang bilang begitu, ya tak? Jadi kafir itu ya ada yang tidak masuk surga, ada yang tidak masuk neraka. Mukmin juga begitu. Misalnya ada cerita lagi, wah si Kang Dul Kempul itu mencuri kambing, padahal ya mencuri sungguhan itu, ya, gitu. Yang mencuri Kang Dul Kempul, terus kamu bilang, oh ya saya percaya itu, saya melihat sendiri kok. Nah, itu namanya mukmin juga, ya. Tapi cuma melihat kok, mosok mau dihukum masuk neraka, ya kan? Mau cuma meneruskan cerita, kira-kira begitulah kira-kira.
Jadi sesuatu yang terpuji itu kalau diingkari atau dikafiri, namanya kafir itu ya jelas masuk neraka itu. Nah itu loh. Jadi harus diketahui bahwa kafir itu belum tentu masuk surga, belum tentu masuk neraka, bahkan tidak masuk surga dan bahkan tidak masuk neraka. Ya tergantung apa keterangan berikutnya. Pemahaman-pemahaman agama Islam yang seperti itu harus ditegakkan sehingga orang tidak hanya kopar kafir saja. Wah, akhirnya berantem gitu. Wah, akhirnya merasa benar. Bahkan ada yang demo, lucunya lagi demo. Yang demo aneh-aneh. Umpama saya tengah gitu. Yang datang dari selatan, demo, menuju kebenaran. Yang barat adalah salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pak pedang. Ya, gitu. Terus yang sini itu yang barat ya, yang dari selatan ya, yang dari utara ya gitu kira-kira, yang berlawanan lah kira-kira. Terus dari arah berlawanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bawa pedang, teman-teman. Lagi piye iki? Kabeh merasa benar kok. Akhirnya Allah sing jak teman-teman. Kono muni Allah diantem, kene muni Allah diantem, kene muni jotos. Lah masa Allah itu tidak padu begitu? Masa Allah tidak antem-anteman begitu? Ya toh? Kan ada sekarang ini. Ya. Ada sesuatu yang merasa benar, wakilnya menyebut Allahu Akbar dengan bawa panah, bawa pedang, merasa benar. Terus sana juga iya, bawa pentungan, merasa benar. Akhirnya Allah didu, gitu. Allah didu di atas panggung atau di atas demo. Gebuk-gebukan akhirnya. Jadi kene muni Allah yang gebuk kono, muni Allah yang gebuk ini. Alah, oh Allah kok tidak gelut, gimana nih? Tidak padu, tidak berantem ini gimana? Gitu? Karena apa? Masing-masing merasa benar sehingga gamannya, alatnya, takbir. Akhirnya Allahu Akbar, tung sini ya Allahu Akbar, tung. Waduh, piye kalau begini deh. Alah. Zaman now sedan tenan. Wis aja melok-melok edan ben ra edan tenanan. Waduh. Wah. Zaman saiki. Nah, ini titip pesan para sedulur-sedulur, saudara-saudara sekalian yang meyakini rasa Anda benar, di cross check dulu dengan teman-temanmu. Yang perlu dengan yang kamu anggap musuh, didatangi dulu. Nah, dimusyawarah dulu apakah ini benar atau tidak. Sehingga ketika memimpin negara di demo, wah, Pak Presiden di demo. Nah, presidennya ya muni Allahu Akbar ning jero atine. Sing demo muni Allahu Akbar, lah sing di demo ki sapa? Allah tinggo demo, akhirnya Allah tinggo bertahan. Walah wis bubrah zaman saiki bubrah wis. Ya gara-gara tadi ada kalimat mukmin yang belum dimengerti, ada kalimat kafir yang belum dimengerti, gitu. Akhirnya menuding yang lain kafir. Repot ya. Dan ini kalau sudah melanda suatu organisasi, nah, yang mengajak warganya, yang mengajak rombongannya untuk protes, nah, dengan kalimat-kalimat takbir Allahu Akbar, untuk berantem dengan kalimat-kalimat takbir Allahu Akbar, dan musuhnya juga pakai takbir, wis bubrah tenan iki, bubrah ya iki sing diarani bubrah iki. Agama tinggo bubrah-bubrahan, Gusti Allah tinggo padu, Gusti Allah dijak perang-perangan musuh Gusti Allah meneh. Halah bubar. Goro-goro tidak paham mukmin, goro-goro tidak paham kafir. Jadi kalimat yang seperti itu penting, harus diketahui. Nah, wes. Bagaimana lagi kalau tidak begitu? Maka pemahaman harus sejelas-jelasnya, harus terang benderang kalau bahasanya orang di jalan itu, ya, harus terang benderang. Wah, mukmin juga harus sepaham-pahamnya, terang benderang. Wah, ada. Kafir juga harus dimengerti kalimat itu, sepaham-pahamnya, semengerti-ngertinya, terang benderang. Wah.